Dulu PowerPoint-nya. Ya, kalau dalam istilahnya ini adalah SDLC ya, System Development Life Cycle, siklus hidup pembangunan sistem. Baik, kenapa kita membutuhkan siklus hidup pembangunan sistem? Nih, tolong dicatat kata sederhananya itu adalah memastikan bahwa sistem aplikasi yang dibuat itu bisa digunakan. Karena ternyata dalam bisnis pembangunan perangkat lunak ini banyak sekali kegagalan yang terjadi. Orang sudah mengeluarkan biaya banyak ya, karena Anda lihat ya yang namanya pembangunan aplikasi itu selalu memakan biaya yang besar, tapi ternyata juga kegagalannya cukup tinggi, merugikan. Sudah keluar modal ya, tapi ternyata produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan proses-proses yang diharapkan akan misalkan mendukung sebuah bisnis. Konsep ini didukung kalau dalam di teknik informatika ini dikenal juga dipelajari di dalam rekayasa perangkat lunak ya, atau software engineering ya, engineering di rekayasa. Termasuk juga bermacam-macam kita akan pelajari mengenai metode siklus hidup. Tapi yang kita lihat sekarang adalah apa sistem development life cycle yang umum, yang simple saja. Anda bisa lihat yang namanya siklus itu pasti muter. Yang namanya siklus itu pasti awal, ada akhir, dan balik lagi ke awal. Kenapa? Karena yang namanya aplikasi itu butuh perbaikan, butuh perbaikan, butuh perbaikan. Ya, kalau Anda lihat misalkan dulu waktu saya kuliah itu Windows itu waduh masih masih jadul ya, tapi eh, cukup untuk mendukung kebutuhan. Terus ada Windows versi selanjutnya. Kenapa? Karena kebutuhan orang itu meningkat. Apalagi sekarang semuanya harus serba didukung oleh internet. Ada Windows 98, terus jadi Windows XP, terus jadi Windows 97, terus jadi Windows 10. Sekarang katanya sudah keluar lagi Windows 11. Namanya tetap Windows, namanya tetap masuk ininya golongannya adalah operating system, tapi selalu diperbaiki, selalu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan terkini. Muter terus. Bagaimana dengan aplikasi di perusahaan? Sama. Ya, saya misalkan buka rekening di sebuah bank. Lalu aplikasi e-bankingnya setelah setahun dipakai ada perbaikan. Diminta untuk update, diminta untuk ganti versi. Karena ternyata ada dukungan-dukungan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh aplikasi sebelumnya. Baik, kita lihat bahwa yang namanya sistem development life cycle itu dimulai dengan perencanaan sistem. Aktivitasnya banyak ya, ada pembentukan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, identifikasi masalah, menentukan evaluasi, menentukan prioritas. Tapi pada dasarnya yang namanya perencanaan sistem itu adalah mengetahui persyaratan persyaratan sebuah sistem. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah requirement. Kalau Anda mau buat baju, Anda harus tahu persyaratannya. Kainnya jenis apa, bajunya untuk apa, ukuran lengan panjangnya berapa, lingkar
perutnya berapa, panjang bajunya berapa, model bajunya seperti apa, pakai kancing dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan perencanaan sebuah sistem? Sama. Ya bukan sama persis ya, karena beda ya antara buat baju dengan membuat sistem aplikasi. Mulai dari teknologi, ya mulai dari tim pengembang, pembagian tugas, termasuk langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan dalam perencanaan. Ya kita mulai bicaranya misalkan proyek untuk pembangunan perangkat lunak. Jangan sampai misalkan dalam perencanaan ini kita salah menentukan yang namanya requirement. Contoh ya, salah menentukan teknologi. Ternyata dalam perencanaan kita salah memilih teknologi yang pada saat sistem telah selesai, siap digunakan, teknologi tersebut telah obsolete. Sudah nggak ada yang pakai. Coba saya tanya nih, masih Anda punya kenalan yang pakai smartphone-nya BlackBerry? Heboh minggu ini, saya banyak baca berita BlackBerry sudah disuntik mati. Wah, sudah dihukum mati katanya. Sama siapa? Sama pengembangnya. Kenapa? Karena tidak mampu bersaing dengan smartphone yang sekarang Anda gunakan, Android ya, iPhone ya, dan lain-lain. Tidak mampu bersaing. Itu maksudnya yang disebut sebagai teknologi yang obsolete. Teknologi yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Hati-hati ya dalam perencanaan sistem. Demikian juga Anda harus tahu loh. Si pengembang itu kalau Anda nanti mau dibuatkan sistem aplikasi harus tahu teknologi apa yang bisa bertahan 5-10 tahun yang akan datang. Jangan sampai menggunakan teknologi yang bakalan obsolete yang tadi saya bilang. Yang kedua adalah analisis sistem. Aktivitasnya mulai dari baca buku, ya, studi literatur, melihat penelitian terbaru, lalu juga brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus-kasus yang akan dipecahkan, masalah mana diklasifikasi, analisis kebutuhan, dan pada akhirnya memastikan bahwa requirement yang mulai dicanangkan di perencanaan sistem itu ditetapkan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Biasanya ada survei, biasanya ada wawancara, biasanya produknya itu sudah mulai buat model. Jadi kalau saya mungkin ini menganalogikan dengan orang membangun rumah, ya misalkan siapa ya di sini nih, Raihan ya, Herianto. Wah, suatu saat Pak saya ingin punya rumah nih ya untuk keluarga saya. Saya punya tanah ukuran 100 meter persegi misalkan, mau dibangunkan rumah. Pasti nanya ahlinya dong, arsitek. Produk dari arsitek itu pasti adalah gambar rumah yang akan dibangun. Nah, produk dari analisis sistem biasanya adalah model sistem aplikasi yang akan dibangun. Itu menjadi istilahnya blueprint atau cetak biru atau rujukan dalam pembangunan sebuah sistem aplikasi. Ya, kalau misalkan seorang arsitek sudah memberikan gambar rumahnya, nanti yang bangun rumahnya boleh tidak sesuai dengan gambar? Nggak boleh, ya harus mengacu kepada gambar tersebut. Masa gambarnya rumahnya tingkat 2, hasilnya rumahnya tingkatnya 3? Kan ngaco itu. Ya, itu tidak benar. Itu analisis sistem, dan analisis ini memakan waktu yang cukup lama. Harus tahu nanti ini bisnisnya bagaimana, siapa yang terlibat, siapa yang akan pakai. Jangan sampai misalkan
Dalam analisis itu tidak mempedulikan siapa penggunanya atau user. Contoh paling sederhana adalah Anda membuat sistem aplikasi yang sangat canggih tanpa mempedulikan user. Ternyata usernya nggak bisa pakai. Bingung usernya. Ya percuma juga. Nih contoh paling sederhana. Paling sederhana. Anda membuat website untuk sebuah misalkan institusi, organisasi. Anda tidak tahu usernya, Anda tidak mengenal usernya. Buat websitenya pakai bahasa Inggris semuanya. Padahal websitenya bagus, desainnya bagus, hasilnya bagus dan mendukung bisnis. Tapi bahasanya bahasa Inggris. Ternyata penggunanya 80% nggak ngerti bahasa Inggris. Ya kacau nanti. Nggak ada yang bisa pakai. Bingung nanti orangnya. Ada petunjuknya dalam bahasa Inggris. Nah, hal seperti itu harus diketahui. Ya, di sini juga harus direncanakan. Misalkan apakah nanti perlu sosialisasi, perlu pelatihan ya untuk sistem aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Di sini analisis ini mulai dibuatkan lebih detail lagi. Kita bicara mengenai fungsi, kita bicara mengenai fitur, ya, bukan hanya dari prosesnya saja. Contoh paling sederhana, ya Anda pakai Microsoft Word, itu kan fiturnya banyak sekali. Fitur memilih font, fitur memilih ukuran font, fitur untuk menyelipkan gambar di dalam kertas, fitur untuk memilih antara landscape dan portrait, fitur untuk bisa membuat copy paste dari aplikasi Microsoft yang lain. Banyak sekali fiturnya. Dan di sini dideskripsikan. Ini sistemnya bisa apa saja sih? Nah, tahapan-tahapan ini tetap harus dikomunikasikan dengan pengguna. Misalkan penggunanya Anda, harus ada komunikasi di sini antara tim pengembang ya developer dengan Anda sebagai user atau Anda sebagai owner, pemilik dari sistem. Jadi kalau tadi kita bicaranya analoginya adalah arsitek ya memberikan gambar. Jadi pada saat pembangunan rumahnya itu tetap dalam pengawasan arsitek dan didiskusikan dengan pemilik atau yang akan menggunakan rumah tersebut. Contoh paling sederhana ya, pada saat Anda melihat gambar dari arsitek kan tidak sampai detail mungkin ditentukan warna tehol misalkan. Warna lantai dari keramik yang akan digunakan. Nah, pada saat perancangan sistem itu mulai sampai dengan hal yang detail seperti itu. Perancangan sistem termasuk misalkan layout dari tampilan website-nya pengen seperti apa, ya, menu apa saja yang harus ada, nanti gambarnya seperti apa, dan seterusnya. Di sini salah satu produknya adalah user interface atau antarmuka. Apa nanti yang akan dilihat oleh pengguna di layar komputer atau mungkin di layar smartphone atau platform yang lain. Nah, tahap berikutnya adalah implementasi. Ya, kalau implementasi ini istilah Istilah populernya adalah mungkin tidak terlalu tepat, tapi biasanya orang menyebutnya sebagai programming. Mulai membuat aplikasinya menggunakan misalkan bahasa pemrograman tertentu, misalkan menggunakan basis data tertentu. Ya, jadi di sini sudah masuk ke implementasi sistem, yaitu pembuatan basis data ya, lalu pembuatan aplikasi ya berdasarkan desain sistem. Desain sistem itu dari perancangan sistem yang mengacu kepada analisis dan perencanaan. Jadi tahapan-tahapan ini harus nyambung ya, jangan sampai
berdiri sendiri-sendiri, nggak nyambung, nanti hasilnya itu tidak akan berhasil. Kenapa sebuah proyek, misalkan pembangunan perangkat lunak, bisa gagal? Karena mungkin orang yang merancang sistem, bukan mungkin ya, kemungkinan besar orang yang merancang sistem dan orang yang mengimplementasikan sistem itu orang yang berbeda. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada pemahaman, tidak ada kerjasama, ya kacau nanti. Bayangkan Anda ikut kerja kelompok, ada yang nyusun, ada yang nulis, ya, ada yang meriksa, semuanya tidak ada kerjasama, kacau itu kelompoknya. Nah, implementasi ini juga harus memikirkan hasil dari analisis sistem, ya. Apa sih aplikasi yang akan dibuat? Kita biasanya menggunakan bahasa pemrograman berbagai macam. Sekarang bahasa pemrograman itu banyak. Basis data, mereknya banyak sekali basis data itu. Ya, tipenya banyak sekali. Mana yang kira-kira pantas digunakan? Biasanya ya umumnya implementasi itu menggunakan bahasa pemrograman yang sedang populer. Ya, misalkan sekarang bahasa pemrograman yang sedang populer itu yang berorientasi objek, namanya Java. Ya, misalkan kita menggunakan basis data yang populer. Sekarang itu yang populer itu adalah DBMS, Database Management System. Tapi yang relationship, namanya SQL. Kalau Anda lihat contoh aplikasinya Microsoft Access, biasanya ada tuh di paket aplikasi Microsoft Office. Ada yang namanya aplikasi basis data namanya Microsoft Access. Itu basicnya adalah SQL, ya, salah satu tipe basis data yang populer dan banyak digunakan. Kurang lebih 70-80% ya yang di luar itu menggunakan database-nya itu DBMS yang relasi. Nah, implementasi itu sampai dengan produk jadi. Mungkin bentuknya website, mungkin bentuk aplikasi di smartphone Anda, ya, atau mungkin aplikasi yang digunakan di local area network di kantor tempat organisasi digunakan. Nah, bagaimana supaya itu bisa jalan? Tentu saja selain dipakai, ya, yang namanya sistem harus dipelihara, harus di maintenance, diperbaiki jika ada kerusakan, harus diidentifikasi sehingga ini akan menjadi perbaikan di di kemudian hari. Coba nih saya tanya, siapa ya? Halo Selfie. Selfie Setiawati, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Pernah tidak laptop Anda, Windows Anda itu updating? Pernah, Pak. Pernah. Ya, siapa lagi yang ini? Lama nggak? Enggak. Enggak, ya. Enggak. Ya, Herlin, halo Herlin. Pernah mengalami Iya, updating? Pak. Pernah. Itu adalah Pernah. bagian dari pemeliharaan sistem. Mungkin nanti ada beberapa hasil implementasi yang masih kurang sempurna, perlu diperbaiki. Ya, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditambal, ya, istilahnya ditambal, ya, nama programnya itu patch namanya. Ini dilakukan supaya sistem tetap bisa beroperasi, tetap bisa melayani penggunanya. Biasanya ada orang yang khusus ditunjuk untuk melakukan maintenance. Kalau basis data biasanya orangnya disebut sebagai aplikasinya basis data biasanya orangnya disebut sebagai DBA, database administrator, ya, administrator basis
data ya. Kalau dulu-dulu namanya EDP ya, Electronic Data Processing. Tapi kalau sekarang biasanya itu menjadi tanggung jawab dari bagian IT ya, IT Department, Information and Technology Department. Jadi kalau Anda lihat ya, misalkan di sebuah bank, misalkan di kantor-kantor pemerintah ya atau kantor bisnis yang lain, biasanya suka ada ruang komputer dan ada orang yang jaga di sana. Ya, itu adalah biasanya orang dari bagian IT. Itu tugasnya pemeliharaan sistem. Sistem dipelihara pada saat perencanaan ini ditentukan, diperkirakan ini sistemnya punya umurnya berapa lama ya. Contoh misalkan, kan kalau kita membuat sistem basis data, itu datanya nambah terus kan. Anda bekerja di sebuah law office, ya di kantor pengacara, kantor hukum. Sudah 5 tahun bekerja di sana, kasus yang Anda tangani tambah lama tambah banyak kan. Data yang disimpan tambah banyak. Datanya dalam bentuk digital. Apakah sampai dengan 5 tahun, 10 tahun si aplikasi tersebut masih sanggup memelihara, mengelola data yang tambah lama tambah besar? Kalau ternyata sudah sampai tahap tertentu mulai melambat, mulai layanannya berkurang, nah ini balik lagi. Apakah perlu kita membuat versi yang baru atau memperbaiki yang lama? Balik lagi ke perencanaan sistem, balik lagi ke analisis, balik lagi ke perancangan dan implementasi, muter lagi semuanya ya. Nah, itu yang disebut sebagai System Development Life Cycle. Ada siklusnya ya. Sama ya tadi Anda analoginya kita bikin rumah. Rumah sudah jadi pun tetap perlu di maintenance. Kalau tidak di maintenance ya lama-lama bisa rusak ya, bisa rubuh. Cat setelah 5 tahun pasti diganti misalkan dengan cat yang baru supaya rumahnya tidak kusam. Kamar mandi seminggu sekali itu harus dibersihkan supaya tidak jadi sarang bakteri, tidak bau ya dan seterusnya. Itu bagian dari pemeliharaan. Nah, kadang-kadang dalam pemanfaatan sebuah sistem aplikasi maintenance itu tidak dipedulikan. Suka tidak anggap sesuatu yang penting. Kenapa misalkan sebuah sistem itu bisa rentan terkena penyakit, misalkan virus. Salah satunya adalah updatingnya, ya, karena yang namanya kemarin pernah kita bahas kan mengenai virus ya, semakin lama semakin canggih, ya aplikasinya pun semakin lama harus semakin canggih. Kenapa misalkan sistem operasi Anda yang Anda gunakan ya Windows 10 misalkan itu selalu diupdating oleh Microsoft. Salah satunya yang diperbaiki itu adalah celah keamanan ya supaya aspek security yang pernah kita pelajari itu tidak menjadi lemah dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu bagian dari pemeliharaan sistem. Oke, jadi itu tahapan-tahapannya ya. Cuma ada 5, mudah untuk dipelajari. Nah, cara pembangunan yang memanfaatkan sistem development life cycle itu macam-macam. Tapi yang paling tua ya, ini disebut sebagai waterfall atau air terjun. Kenapa seperti air terjun? Ya karena dari atas ke bawah. Sudah A itu B, ini kalau ini sudah 1 itu 2, sudah 2 itu 3, sudah 3 itu 4, sudah 4 itu 5. Mulai dari requirement, ya, analisis, mulai dari perencanaan, design, development, testing, ya. Tadi dalam implementasi itu sebelum dilakukan install misalkan ke komputer atau ke smartphone-nya pengguna itu pasti dites dulu. Mungkin ada kekurangan.
Nah, tapi ternyata waterfall ini cukup kaku karena diimplementasi di apa ya mengacu kepada pembuatan produk di pabrik, di manufaktur. Jadi kalau sudah A, B, C, D, coba Anda pernah ada yang lihat ini proses di pabrik, pabrik mobil misalkan, atau pabrik pembuatan makanan. Pasti kalau sudah proses A terus proses B. Proses B tidak bisa dilaksanakan sebelum proses A selesai. Betul? Nah, ini diadopsi oleh pembangunan perangkat lunak. Tetapi ternyata hasilnya itu jadi lambat, hasilnya jadi mahal. Kenapa? Karena ternyata yang namanya membangun perangkat lunak itu punya punya apa ya? Punya sifat-sifat tersendiri yang berbeda dengan manufaktur. Jadi di sini disebutkan waterfall terlalu kaku, meskipun proses-prosesnya pada konsep SDLC yang lain itu dasarnya adalah waterfall. Pasti ada requirement, pasti ada desain, pasti ada development, pembangunan, pasti ada testing, dan pasti ada maintenance. Mahal dan lama. Kenapa? Salah satunya adalah tidak fleksibel. Contoh, Anda melakukan requirement analysis, lalu ke perancangan. Requirement analysis sudah selesai, lalu masukkan ke perancangan. Ternyata di perancangan ada yang kurang, ada yang terlewat, ada kebutuhan baru. Nah, ini waterfall kaku, ya. Langsung aja ke 3. Susah untuk balik lagi. Jadi waterfall yang lebih modern itu lebih fleksibel, bisa muter dari 1 ke 2, 2 bisa balik lagi ke 1. Lalu yang selanjutnya adalah prototyping. Prototype itu membuat tuh bahasa Indonesianya ya, purwa rupa mungkin ya, atau mungkin juga disebut sebagai mock up. Jadi tidak aneh kalau misalkan nanti tim developer dari sebuah sistem aplikasi akan membawa sebuah aplikasi yang user interface-nya antar mukanya sudah jadi, seakan-akan aplikasinya sudah jadi padahal belum. Hanya fungsi-fungsi utamanya saja yang sudah dibuat. Ini biasanya membuat prototipe populer karena menjadi media komunikasi yang baik. Pernah tidak Anda lihat ke sebuah proyek perumahan? Ada proyek perumahan, mau jual rumah tersebut. Terus di dalam proyek perumahan tersebut ada rumah contoh. Ada yang pernah lihat? Biasanya begitu. Ya, kalau Anda masuk ke sebuah tempat, masuk ke perumahan baru, itu marketingnya yang jual rumah tersebut biasanya akan membawa Anda ke rumah contoh. Rumah contoh itu adalah prototipe. Nanti rumah Bapak yang sekarang masih berbentuk tanah seluas sekian akan dibangunkan rumah seperti ini. Kamar mandinya begini, ruang tamunya di sini, garasinya seperti ini. Nggak perlu menerangkan macam-macam pakai segala rupa gambar karena udah jadi. Tapi yang jadi contoh. Mungkin nanti ada perubahan, mungkin nanti ada kebutuhan baru, tetapi contohnya itu sudah ada. Kalau dalam sebuah sistem aplikasi itu disebut sebagai prototype. Itu yang nanti diuji, itu yang nanti diberikan kepada user ya, ada masukan dari user. Apa yang harus dibuat, apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang. Ini lebih fleksibel ya. Juga biasanya perbaikan kesalahan itu relatif cepat. Selanjutnya ada yang namanya Rapid Application Development. Wah, sekarang kan serba instan ya.
Orang juga pengen bikin aplikasi itu cepet, 3 bulan udah jadi. Wah, biasanya bikin ini 6 bulan, Pak. Nggak, saya pengen 3 bulan, pengen cepet. Teknik apa yang kita bisa kira-kira mempercepat sistem aplikasi, pembangunan sistem aplikasi? Biasanya menggunakan teknik yang disebut sebagai Rapid Application Development. Ini masih menggunakan prototype, tapi di sini untuk analisis dan desainnya eh, apa cepat. Problem dalam Rapid Application Development adalah requirement harus jelas. Requirement dari awal tidak boleh berubah. Kalau requirementnya berubah-ubah, Rapid Application Development bakalan apa itu sulit. Keinginan user harus, Pak, Bapak pengen apa? Pengen A, B, C, D, E. Oke, udah ya. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Supaya bisa cepat. Beda dengan yang tadi. Kalau yang prototype itu mungkin ada kebutuhan baru, bisa ditambahkan. Ada kebutuhan baru, bisa ditambahkan. Rapid Application Development tidak. Ya, karena ini pengennya adalah pengembangan yang cepat. Lalu biasanya juga menggunakan aplikasi-aplikasi atau program-program yang memang sudah ada. Jadi tinggal disatukan. Lalu ada model spiral. Kalau ini lebih lama. Namanya muter, diulang-ulang. Namanya juga spiral, ya. Muter. Setelah proses A dilaksanakan, ya, nanti balik lagi ke proses A. Tetapi ini cocok untuk proyek skala besar. Betul masih menggunakan prototype, tetapi meskipun biayanya lebih mahal, model ini lebih baik karena ada evolusi produk sehingga kemungkinan aplikasi tersebut gagal semakin kecil. Lalu juga ada yang namanya agile, ya. Bukan aja gile ya, ini tolong jangan salah paham ya. Agile dibacanya. Agile development. Ini adalah sama ya, sebetulnya mirip dengan Rapid Application Development, merupakan model pengembangan jangka pendek, tetapi memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yang ini apa keuntungannya adalah fungsi-fungsi bisa dibuat dengan cepat, bisa memanfaatkan software dengan sebaik-baiknya, dengan apa itu ya, pemilihan misalkan kakas untuk pembangunan yang baik, tetapi ternyata juga punya kelemahan. Salah satunya adalah dokumentasi. Jadi juga analisis ada kemungkinan juga sulit untuk diprediksi. Salah satu yang harus Anda perhatikan dalam pembangunan itu adalah arsip atau dokumentasi. Nah, ini kurang didukung oleh agile development. Halo, bisa dengar suara saya? Ini soalnya ada pesan internet unstable. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Arsip itu penting. Ya. Coba bayangkan Anda buat rumah. Ya, sama kembali lagi ya analoginya seperti Anda buat rumah. Gambar pembangunan rumahnya Anda tidak lengkap. Contoh misalkan jalur-jalur jalur air di rumah Anda, ledeng di rumah Anda. Itu tidak lengkap. Padahal itu ada di bawah tanah mungkin ya, atau ada di dalam tembok ya, atau mungkin ada di atap. Lah kalau tidak tahu jalurnya bagaimana Anda bisa memperbaiki kalau terjadi kerusakan? Nah, itu kurang didukung oleh agile development.
Yang terakhir adalah V model, di mana V model ini makan waktunya lebih lama, tetapi memastikan keberhasilan dari pembangunan sistem itu lebih baik. Kenapa? Karena setiap tahapan yang tadi kita pelajari di waterfall, ya, mulai dari requirement system, eh, sampai dengan pengkodean atau implementasi, ini istilahnya beda-beda, itu dites, diuji. Resikonya adalah waktu lebih lama karena setiap tahapan pembangunan itu diuji, dan biayanya biasanya lebih mahal. Oh, sudah selesai. Baik, itu yang kita kenal sebagai sistem development life cycle.